Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya sampaikan pengajian pada pagi hari ini, ada beberapa usulan dari para jamaah yang diberikan pada saya. Antara lain, saya diminta untuk mengemas ulang pengajian yang saya berikan pada pagi hari dengan kemasan-kemasan yang lebih menarik, utamanya tampilan di media online yang menurut mereka itu akan lebih menarik kalau dikemas dengan kemasan yang beragam. Ya, saya kira itu usulan yang bagus, cuma itu bukan target saya, bukan tujuan saya. Kalaupun itu bisa menjadi alat untuk membuat pengajian itu lebih menarik, ya itu usulan yang bagus dan sampai detik ini saya belum bisa melaksanakan karena saya mengaji pada pagi hari ini benar-benar mandiri, tidak ada yang bantu. Ya, saya sendiri dan saya kemukakan apa yang menurut saya penting untuk saya kemukakan dan semua berjalan natural saja. Dan kemasan ini betul-betul kemasan yang sifatnya spontan. Jadi saya hidupkan laptop saya dan kemudian saya berbicara sesuai dengan apa kata hati saya itu saja. Dan apakah kemudian pengajian saya ini didengar orang atau tidak, saya juga tidak tahu. Saya tidak punya target apa-apa selain hanya ingin menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat atau berguna lah gitu bagi kita semua untuk kepentingan dunia dan akhirat. Itu saja. Jadi itu target saya. Saya hanya ingin menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya sekali lagi. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu berfaedah, bermanfaat, berguna bagi diri kita semua di dunia dan akhirat. Tidak ada yang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya ingin mengungkap pengalaman saya ketika saya membaca salah satu ayat yang terdapat di dalam surah Al-Jumu'ah, tepatnya pada ayat 10. Nah, ayat ini saya baca karena ada pertanyaan yang datang dari jamaah. Apakah di hari Jumat kita boleh berjualan? Pertanyaannya sederhana. Nah, dari ayat ini saya katakan kenapa tidak. Karena pada waktu dipanggil untuk sholat Jumat, pada waktu Jumatan itu diadakan, pada umumnya masyarakat Arab itu juga masih bekerja. Antara lain mereka bekerja dalam dunia perdagangan. Dan diminta mereka itu untuk hadir. Dan kemudian ada ayat yang tertera dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa idza udiyatus salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Jadi kalau kita penggal rangkaian ayat ini dari kata per kata, rangkaian kata per rangkaian kata, kita akan bisa memahami bahwa kata faida itu pengandaian yang
insya Allah terjadi di masa yang diharapkan akan datang. Nah, jadi kalau kata-kata idza itu dikatakan itu artinya kalau bahasa Jawa menowo siro wis nglakoni sholat. Nah, faidza qudiyat sholat artinya di sini kita sudah berandai-andai pada suatu saat akan menunaikan sholat dan pada saatnya akan selesai sholat dan pada saatnya setelah itu ada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Apa perintahnya? Fantashiru fil ardi. Maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Artinya apa? Kalau sudah menunaikan sholat ya sudah ayo kita segera kembali ke aktivitas kita yang memang bisa kita laksanakan sebagai aktivitas yang sehari-hari kita lakukan. Antara lain mencari rezeki yang halal dan baik, termasuk di dalamnya ketika kita berdagang. Artinya seorang yang menjadi pedagang, yang berprofesi sebagai pedagang, pada saat sholat Jumat ya sholat, tetapi ketika sudah selesai segera berdagang kembali. Demikian juga kalau pengertian ini kita perluas. Yang bekerja ya bekerja kembali. Entah bekerja di pasar, bekerja di kantor, bekerja di jalan, bekerja di mana-mana, itu semuanya diminta oleh Allah untuk segera bekerja kembali karena sholat sudah ditunaikan. Disinilah kemudian para ulama mengatakan ini sebuah anjuran yang mestinya diperhatikan ketika kita sudah melaksanakan sholat. Bukan berarti setelah sholat diwajibkan segera untuk bergegas ke tempat-tempat perdagangan saja, tidak. Tetapi jangan sampai urusan duniawi itu terbengkelai setelah ada urusan-urusan keakhiratan yang kita lakukan, karena dua urusan itu sama-sama penting dan semuanya dikerjakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Jadi bagi seorang yang beriman, berdagang itu adalah bagian dari ibadah kita ketika kita berurusan dengan urusan duniawi yang pada akhirnya niatnya hanya satu, mencari ridha Allah, sehingga setiap orang yang berdagang dia akan berdagang dengan cara yang halal dan baik untuk mendapatkan sesuatu yang baik, dan ketika sudah dapat sesuatu yang baik kemudian ditasarufkan, digunakan untuk sesuatu yang baik juga. Sehingga yang dicari oleh orang-orang yang beriman itu sesuatu yang baik dengan cara yang baik dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja dalam kaitannya dengan hal ini kita juga harus berpikir tentang kehalalan sesuatu yang kita cari dengan cara yang halal dan kita gunakan dengan sesuatu yang disebut dengan penggunaan yang halal. Artinya tidak boleh orang Islam itu melakukan tindakan yang haram dan tidak baik. Tidak baik bagi siapa? Bagi dirinya, bagi orang lain, bagi lingkungannya, utamanya ketika kita menilai kebaikan itu dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh Allah di dalam syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang selalu saya sampaikan. Maka kata pantasyiru fil ardi itu adalah perintah yang mengindikasikan bahwa orang Islam itu tidak boleh diam untuk bisa menjadi bagian dari orang yang betul-betul memanfaatkan waktu untuk kepentingan duniawi. Wabtaghu bifadlillah, dan carilah karunia Allah. Artinya apa? Rezeki yang telah diberikan oleh Allah itu kita coba untuk kita cari. Artinya ketika kita itu mengais rezeki itu adalah bagian dari proses yang dihalalkan oleh Allah. Kita cari, kita jemput rezeki Allah itu dengan sebaik-baiknya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, disinilah kemudian Allah mengingatkan wadhkurullaha katsira, dan ingatlah kepada Allah katsira, banyak-banyak. Artinya apa? Jangan sampai kita lupa kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada, termasuk ketika kita mencari karunia Allah di muka bumi. Sebab gini, kalau kita itu sudah lupa kepada Allah pada saat mencari karunia Allah
di muka bumi, bukan tidak mungkin kita itu akan berjalan dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang melanggar prinsip syariat Allah. Dan masih banyak yang nanti kita coba untuk bisa kita jelaskan di dalam hal ini. Jangan bicara tentang dunia bisnis itu kita batasi ketika kita berada di pasar untuk berkegiatan ekonomi saja. Pada saat kita mencari ilmu, setelah kita melaksanakan sholat, carilah ilmu yang baik dengan cara yang baik dan gunakan ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Dan ketika kita itu mencari sesuatu yang terkait dengan kepentingan duniawi kita, apapun yang kita cari, carilah yang baik dengan cara yang baik dan gunakan dengan sebaik-baiknya ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita cari. Termasuk kemarin kita berguru, kalau mencari jodoh rumusnya bagaimana? Carilah jodoh yang baik dengan cara yang baik, dan ketika sudah mendapatkan jodoh yang datang dari Allah untuk diri kita, berbuat baiklah dengan siapapun yang oleh Allah dijodohkan dengan kita. Kalau seorang suami sudah punya istri, jadilah suami yang baik, yang memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya, demikian juga sebaliknya. Ini cerita-cerita yang di dalam keseharian seringkali saya ungkapkan sebagai ilustrasi yang bisa menggambarkan bagaimana Allah itu membimbing kita agar kita itu selalu ingat kepada Allah. Ketika kita ingat kepada Allah, insya Allah apapun yang kita lakukan itu selalu kita kaitkan dengan Allah. Ketika saya berbuat seperti ini, kira-kira Allah ridha atau tidak ya? Nah, kan ketika saya ditanya bagaimana saya mencari jodoh Pak, seharusnya bagaimana? Carilah dengan cara mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah untukku jodoh yang terbaik untukku, untuk kepentingan dunia dan akhirat. Dan jadikanlah aku sebagai jodoh yang baik untuk siapapun yang nanti pada saatnya akan bersama-sama saya di dalam membangun keluarga sakinah. Artinya ketika kita itu seorang laki-laki, mintalah kepada Allah istri yang solehah. Ketika kita itu seorang wanita, mintalah kepada Allah untuk diberi suami yang soleh, yang pada saatnya insya Allah ketika kita berangkat karena Allah, semuanya akan menjadi sesuatu yang indah karena pada saatnya Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan, sehingga kita akan berhasil mendapatkan yang terbaik dari Allah dalam proses pencarian kita terhadap sesuatu yang kita cari, dan menggunakan sesuatu yang kita dapatkan setelah kita dapatkan sesuatu yang dicari karena Allah ridho terhadap apa yang kita dapatkan dengan cara yang terbaik itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kembali kepada ayat ini. Nah, setelah Allah menyatakan wadhkurullaha katsira, ditutup ayat ini dengan kata-kata lalakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Ini harapan kita sekaligus contoh Allah kepada orang-orang yang betul-betul mencari rezeki di jalan Allah, dan pada saatnya mencoba untuk menggunakan rezeki yang didapatkannya untuk sesuatu yang terbaik dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam syariatnya. Sehingga ketika seorang yang beriman itu melaksanakan sholat, sholatlah dengan sebaik-baiknya. Ketika sudah selesai sholat, bertebaranlah di muka bumi untuk mencari rezeki yang telah disediakan Allah dengan proses pencarian yang sebaik-baiknya, dengan cara yang terbaik untuk mendapatkan sesuatu yang baik dari Allah. Dan pada saat sudah mendapatkan, ingat kepada Allah. Ketika Anda itu mencari, Anda mencari karena Allah. Ketika mendapatkannya juga mendapatkan sesuatu yang datang dari Allah untuk kita gunakan dengan cara yang terbaik agar Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Dengan harapan mudah-mudahan kita itu menjadi orang yang beruntung, karena Allah menjanjikan keberuntungan pada orang-orang yang betul-betul mencari rezeki di jalan Allah, dan pada saatnya menggunakan rezeki itu di jalan Allah juga. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Allah itu juga menegaskan bahwa kita ini tidak perlu khawatir akan tidak dapat rezeki dari Allah, karena Allah sudah menyediakannya cukup untuk kita sesuai dengan kebutuhan kita. Dan inilah yang selalu saya sampaikan,
di dalam beberapa pengajian yang saya sampaikan untuk para jamaah tentang persoalan rezeki. Di dalam surat Hud ayat 6 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullu fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata di Lauhil Mahfuz. Artinya apa? Semua itu sudah digariskan oleh Allah. Allah itu menggariskan dengan ketetapan yang betul-betul tepat. Dan pada saatnya tidak ada satupun makhluk Allah yang tidak akan mendapatkan rezeki dari Allah. Kita sebagai makhluk Allah itu hanya diminta untuk berikhtiar. Artinya berusaha seoptimal mungkin untuk mendapatkannya. Dengan upaya-upaya yang optimal. Sudah, itu saja. Berdoa kepada Allah dan Allah membimbing kita untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk diri kita karena Allah kita harapkan bisa terus memberikan kelapangan jalan untuk mendapatkan rezeki yang telah disediakan oleh Allah pada diri kita. Dan pada saatnya kita serahkan semuanya kepada Allah dengan sikap tawakal. Jadi kalau orang itu berikhtiar, nggak ada yang tidak akan dapat rezeki dari Allah. Karena apa? Itu bagian dari rencana Allah yang sudah ditetapkan Allah. Semua akan dapat rezeki. Berdoalah kepada Allah supaya kita itu mendapatkan rezeki yang halal dengan cara yang halal dan bisa menggunakannya dengan cara yang halal juga, dan pada saatnya Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Dan pada saat ketika kita itu mencari rezeki, sikap tawakal itu harus mengiringi diri kita sehingga kita tidak pernah kecewa dengan apa yang kita lakukan dan kita dapatkan, karena semua itu adalah bagian dari takdir Allah yang telah ditetapkan Allah untuk kita. Sehingga bagian rezeki seperti apapun selalu akan kita syukuri sebagai ketetapan Allah yang sudah digariskan oleh Allah. Jadi sikap seperti itu menenangkan hati kita. Dan ini yang selalu saya sampaikan, saya tidak pernah menyesal dengan apa yang saya peroleh. Karena apa? Allah sudah menetapkan itu garis yang telah ditetapkan oleh Allah pada diri saya. Yang penting saya terus berikhtiar dan berdoa serta bersikap tawakal untuk bisa mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tetapi Allah juga mengingatkan jangan sampai kita mencarinya dengan cara yang tidak benar. Sebagaimana Allah terfirman di dalam surat An-Nisa ayat 29 dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa yang dinyatakan oleh Allah? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Apa cara yang batil itu? Dengan cara yang tidak benar menurut ketentuan Allah. Salah satunya adalah riba. Tindakan memakan riba itu adalah tindakan yang tidak benar. Kalau kita membiarkan diri untuk dimakan orang dengan cara yang riba, itu artinya juga tindakan yang tidak benar. Karena itu Allah itu betul-betul mengharamkan riba bukan hanya pada pelaku yang memakannya, tetapi orang yang membiarkan dimakan riba atau membiarkan dirinya itu dalam jebakan riba, itu juga tidak dibenarkan. Sehingga bahkan di dalam hadis dikatakan ada 4 orang yang berdosa sebagai akibat dari tindakan riba. Siapa? Orang yang proaktif memakannya, orang yang membiarkan ada dalam tindakan riba, artinya menjadi korban riba, kemudian para pencatatnya, dan juga para saksinya. Nah, disinilah kemudian Allah menyatakan, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Artinya ada kerelaan antar pihak. Jadi ada barang yang dibeli, ada barang dijual, dan pada saat serah terima semua melakukannya dengan sukarela. Ada kerelaan antar pihak. Tidak ada memaksakan kehendak, tidak ada penipuan, tidak ada manipulasi,
semua dilaksanakan dalam rangka untuk memberikan keuntungan satu sama lain. Jadi dalam dunia bisnis itu ada kegiatan tukar menukar. Nah dulu istilahnya barter. Nah, sekarang kan ada alat tukar namanya uang yang menjadi alat untuk membayar. Jadi uang itu alat pembayaran. Nah sekarang uang sudah jadi komoditas, sesuatu yang diperjualbelikan, yang inilah kata para ulama yang kemudian mengakibatkan riba itu terjadi di dunia perbankan, karena uang sudah diperjualbelikan sehingga bank itu akan jadi tempat peternak uang. Dan disitulah kemudian perniagaan itu tidak berjalan. Karena apa? Yang diperniagakan uang, sesuatu yang sebenarnya menjadi alat tukar tetapi diubah menjadi sesuatu yang diperjualbelikan. Dan itu berbeda nanti kalau kita bicara tentang shop tukar menukar uang, itu bukan dalam rangka untuk berjual beli sebenarnya, tetapi dalam rangka untuk memudahkan kita membeli dan menjual sesuatu. Karena apa? Uang yang kita pegang itu adalah uang yang pada saatnya memang akan kita berlakukan sebagai alat tukar ketika kita membeli barang di tempat di mana uang itu berlaku. Jadi kalau kita orang Indonesia, kita tidak mungkin menggunakan rupiah untuk belanja di negara-negara yang tidak memperlakukan rupiah. Alat pembayaran utama di dunia itu dolar Amerika. Ya tidak mungkin kita itu berbisnis di dunia internasional tanpa dolar Amerika misalnya. Kita akan kesulitan. Demikian juga ketika kita berhaji, kita menukarkan uang rupiah kita dengan rial. Untuk memudahkan saja, bukan berarti kita menjual belikan uang. Kita hanya menukarkan uang rupiah kita dengan nilai tukar yang sudah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah yang memang punya otoritas untuk memberikan pendidikan itu, sehingga di dunia internasional nilai rupiah itu fluktuatif, nilai rial juga fluktuatif karena pengakuan internasional terhadap mata uang yang ada itu. Demikian juga nanti pada saat ketika kita di Singapura, di Malaysia, kita akan menukarkan rupiah kita itu dengan dolar Singapura dan juga dengan ringgit Malaysia. Inilah yang selalu saya sampaikan. Nah, di sini dikatakan wala taqtulu anfusakum. Dan janganlah kamu bunuh dirimu, artinya apa? Membiarkan dirimu menjadi orang yang terzalimi karena perilaku kita di dalam mencari harta dan mendapatkannya. Seperti apa bentuknya? Membiarkan kita menzalimi dan terzalimi, itu artinya membiarkan diri kita itu melakukan tindakan yang menganiaya, merugikan orang lain, dan membiarkan dirinya kita terugikan oleh orang lain, teraniaya oleh orang lain, karena di dalam dunia bisnis seringkali terjadi tindakan-tindakan yang saling menzalimi satu sama lain. Innallaha kana bikum rahimah. Semuanya Allah Maha penyayang kepadamu. Artinya apa di sini? Allah selalu memberikan rahmatnya kepada siapapun yang memang pantas diberi kasih sayang atau rahmat dari Allah. Nah, dalam sebuah hadis yang hampir semana dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama yang menjelaskan tentang persoalan rezeki itu, ada satu hadis yang sangat populer, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami. Dikatakan di dalam hadis itu, Rasulullah bersabda, la tazuru qadama abadin hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afnahu, wa an ilmihi ma fa'ala bihi, wa an malihi min aina iktasabahu, wa fima anfaqahu, wa an jismihi fima ablahu. Tidak bergeser kaki seseorang hamba sehingga ia akan ditanya tentang 4 perkara, yaitu satu, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Yang kedua, tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan. Yang ketiga, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan. Dan yang terakhir, tentang badannya, untuk apa ia gunakan. Nah, ini peringatan saja. Kita punya ilmu, kita punya harta, kita punya umur, kita punya fisik, ditanya oleh Allah. Tentang umur, untuk apa kita habiskan umur kita itu. Tentang ilmu, untuk apa kita amalkan ilmu kita. Untuk harta, dari mana harta itu kita dapatkan dan bagaimana kita melancarkannya. Tentang badan kita, tentang jasad kita, untuk apa kita gunakan kemampuan fisik kita itu. Nah, ini yang juga menarik. Ada sebuah cerita
yang dikisahkan oleh salah seorang guru saya. Nah, di seputar rumah saya, ini kata guru saya, ada seekor ular hijau yang bertubuh kecil, tetapi sangat berbisa. Ular ini hidup di pohon kayu dan terkenal sangat pemalas. Geraknya lamban dan bahkan jarang bergerak. Dia bukan pemakan daun tetapi pemakan ulat dan hewan kecil lainnya. Lantas bagaimana ular yang sangat lamban dan jarang bergerak itu mendapatkan makanannya? Di atas kertas kan sulit. Ular itu mendapatkan makanannya karena malas. Orang mungkin akan berpikir bahwa ular ini akan segera mati kelaparan karena kelemahannya itu. Ternyata tidak demikian, kata guru saya. Ular ini setiap hari mendapatkan jatah makanannya dari beberapa ekor burung kecil. Kalau sekarang dinamakan burung pipit. Burung itu sering disebut burung perenjak. Nah, itu. Burung perenjak itu berbeda lagi itu. Nah, ini cerita dari guru saya. Burung itu burung perenjak. Setiap hari burung itu membawakan ulat dan menyuapkannya langsung ke mulut sang ular. Jadi itu sesuatu yang aneh. Ada burung perenjak ya, kalau orang Jawa ngerti itu. Burung perenjak itu, burungnya kecil memang. Dan sering bersuara, biasanya justru bersuara di malam hari. Setiap hari burung perenjak itu membawakan ulat dan menyuapkannya langsung ke mulut sang ular. Nah, kata guru saya, ular hijau itu akan membukakan mulutnya untuk menerima makanannya dari sang burung berulang-ulang sampai kenyang. Dan sekalipun ular itu tidak pernah memakan sang burung untuk mengenyangkan perutnya. Padahal bisa saja ular itu kemudian memakan burung kecil itu. Tapi tidak dilakukan. Instingnya tidak seperti itu. Padahal jika ular itu mau, dengan sekali tangkap binasalah sang burung itu. Dan ular itu pun akan kenyang dengan serta-merta ketika memakan burung itu tanpa perlu berulang-ulang memakan ulat kecil yang ketika dimakan memakan waktu lama dan bahkan melelahkannya. Ini kan rezeki dari Allah, luar biasa kan. Bahkan dikisahkan oleh para ulama, pada suatu hari ada seorang ulama yang bernama Malik bin Dinar yang telah melakukan sebuah perjalanan, dan pada saat itu dikatakan sedang melakukan sebuah perjalanan oleh guru saya. Pada suatu saat beliau itu berhenti sejenak. Malik bin Dinar itu berhenti sejenak dalam perjalanannya di sebuah padang pasir yang sepi. Beliau, Malik bin Dinar itu mengeluarkan perbekalannya untuk makan siang. Nah, ketika beberapa potong daging dendeng diletakkan di atas piring makanannya, tiba-tiba seekor kucing liar datang menghampiri dan menangkap, ya, mengambil sepotong daging. Kemudian dengan santainya sang kucing itu melenggang pergi sambil membawa daging itu. Nah, apa yang dilakukan oleh kucing itu jadi menjadikan Malik bin Dinar terheran-heran. Malik bin Dinar pun merasa heran. Tidak biasanya seekor kucing berani mencuri makanan manusia dengan seterang itu. Kejadian langka ini menyebabkan beliau membatalkan makannya. Nah, sambil membungkus kembali perbekalannya, beliau mengikuti sang kucing ajaib. Ternyata kucing itu sama sekali tidak memakan daging curiannya itu, tetapi terus berjalan menuju setumpukan batu. Kemudian sang kucing itu menjatuhkan dagingnya ke dalam sebuah lubang di tumpukan batu itu. Nah, sejenak sang kucing itu memandang ke dalam lubang, kemudian beranjak pergi meninggalkan lubang tersebut. Nah, Malik bin Dinar, kata guru saya, segera menghampiri lubang itu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Nah, ternyata apa yang dilihat oleh beliau? Di dalam lubang itu ternyata ada sesuatu yang menarik dan bisa membuatnya tercengang. Ternyata di dalam lubang itu hidup seekor ular berbisa yang ternyata buta. Dapat dipastikan bahwa sang ular itu akan mati kelaparan tanpa bantuan si kucing yang membawakan daging itu. Karena apa? Dia buta. Ternyata sang kucing itu sangat peduli terhadap nasib si ular yang kurang berdaya untuk mengais rezeki. Nah, kisah ini meskipun bisa jadi merupakan kisah yang imajiner, yang tidak benar-benar terjadi, paling tidak bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Ada ibrah di dalamnya bahwa kita harus yakin bahwa rezeki setiap makhluk itu sudah dijamin Allah. Jadi seekor ular pemalas pun itu dapat rezeki dari burung perenjak dan tidak pernah memakan burung perenjak. Keduanya berkolaborasi sangat baik dengan terus-menerus. Dan kemudian seekor ular berbisa yang sudah buta
bekerja sama dengan sang kucing. Itu rezeki Allah yang luar biasa kalau kita renungkan. Ternyata rezeki itu memang sudah disediakan oleh Allah, dijamin Allah. Nah, kita ini sebenarnya tidak pernah diminta untuk mencari rezeki dengan benar mencari. Karena rezeki itu sudah tersedia. Kita hanya diminta untuk menjemput. Kita hanya diminta oleh Allah untuk menjemput rezeki itu dengan cara yang beragam di tempat yang sudah disediakan oleh Allah dengan cara yang beragam. Sehingga kita tidak perlu bersikap pesimis karena Allah telah menjamin rezeki kita masing-masing sebagaimana yang bisa kita simak dalam firman-Nya yang seringkali saya bacakan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 212. Di dalam firman-Nya Allah menyatakan zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yasharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqau fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Kehidupan dunia itu dijadikan indah dalam pandangan orang kafir dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia dibandingkan mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Orang kafir itu memang sudah diberi rezeki oleh Allah dan itu jatahnya. Orang yang bertakwa itu tidak diberi rezeki dengan jatah masing-masing. Tetapi seringkali begini yang kita lihat. Banyak orang kafir yang dapat rezeki banyak sekali berupa harta yang melimpah karena mereka mencari dengan cara yang beragam yang tidak peduli hal haram. Sementara orang-orang yang beriman itu mencari dengan cara yang halal. Sehingga perolehannya mungkin tidak sebanyak orang kafir yang mencari dengan perolehan-perolehan yang luar biasa itu karena mereka tidak peduli hal haram. Ya, semua sudah dijatah. Nah, oleh karena itu ini bisa dijadikan pelajaran. Kalau kita itu ingin mencari rezeki, jangan pernah kita itu mencari rezeki dengan pola yang telah dikembangkan oleh orang-orang kafir. Yang halal pun diembat. Carilah yang halal dengan cara yang halal dan gunakan dengan sebaik-baiknya menurut aturan yang telah ditetapkan Allah. Sehingga rezeki itu betul-betul barokah, artinya bernilai tambah untuk kepentingan dunia kita dan akhirat kita. Nah, disinilah saya sering sampaikan dengan bahasa saya sehari-hari, jangan pernah kita galau dengan rezeki yang kita dambakan dari Allah. Jangan kemudian kita mencari rezeki dengan menempuh jalan yang hina, jalan yang tercela untuk mendapatkannya. Tidak pantas bagi seorang yang beriman untuk mencari rezeki dengan cara yang tidak baik dan tidak benar. Tidak pantas. Jika keyakinan manusia telah dilantik, yang telah ditetapkan Allah sebagai orang yang beriman, itu benar-benar menjadi khalifah Allah fil ard, ini kemudian kalah dalam berkompetisi dengan seekor ular, seekor kucing, seekor burung atau makhluk Allah yang lain yang tidak diberi kecerdasan sebagai kecerdasan yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Burung perenjak pun berbagi rezeki dengan ular hijau. Ular hijau mendapatkan rezeki Allah melalui burung perenjak. Seekor ular buta dapat rezeki dari kucing yang peduli. Seekor kucing berbagi rezeki dengan ular dengan sedemikian rupa ia lakukan dengan instingnya. Mari kita coba berbagi rezeki dengan sebaik-baiknya karena Allah telah menetapkan rezeki untuk kita tanpa ada kemungkinan kekurangan pada diri kita. Yang penting kita bekerja secara ikhlas untuk mendapatkan sesuatu dengan kerja keras dan kerja tuntas dan sekaligus mari kita coba untuk melakukan tindakan yang tepat sehingga rezeki yang kita dapatkan itu betul-betul menjadi rezeki yang penuh dengan berkah. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.